Oke, Bung Rocky. Nah, sekarang mari kita bicara petanya ya, Bung Rocky. Kalau Ya, kemarin-kemarin kan kita cuma menghitung ya tiga partai koalisi perubahan, jadi Nasdem, PKS dan PKB dan plus PDIP begitu ya, Bung Rocky yang juga kelihatan tadi dan P3 kita tadinya kita kasih tanda petik dulu begitu ya. Nah, tapi dengan itu pun sebenarnya dengan PDI dan tiga partai lainnya di koalisi perubahan pun suaranya sudah cukup meskipun masih akan rentan penggembosan penggembosan. Tetapi dengan bergabungnya P3 yang ada 19 kursi ini juga semakin kuat menurut saya kalau toh akan dilakukan penggembosan oleh rezim yang berkuasa nggak semudah sebelumnya begitu. Jadi rasanya sih saya lihat dengan peta sekarang ini hampir pasti itu eh, hak angket akan berjalan dan segera membentuk DPR segera membentuk panitia kerjanya gitu. saya kira juga saya setuju itu dan dalam kalkulasi secara kuantitatif pengusul hak angket pasti lebih banyak dari mereka yang ingin menentang Ya, dan lebih jauh lagi pengusul hak angket itu di backup oleh opini publik masyarakat bahkan yes. masyarakat bawah LSM dan lembaga-lembaga internasional. Kalau kita dengar komentar-komentar dunia kan memang menganggap bahwa sebaiknya pemilu ini dibersihkan dulu sebelum mengundang investasi, sebelum APBN dihitung. Kan itu dasarnya itu. Jadi betul bahwa izin untuk memulai hak angket itu sudah dimiliki sebetulnya sudah diizinkan oleh rakyat karena Hmm. memang rakyat menuntut keterbukaan dan dimungkinkan dalam kalkulasi prosedural yaitu cukup untuk memulai penyelidikan. Ya, jadi kalau secara apa ya, secara de facto-nya rakyat sudah mendukung, tinggal de jure-nya di DPR lah, kira-kira begitu ya, Bung Rocky. Ya itu setiap hari sampai di desa-desa soal kecurangan ini udah jadi pembicaraan publik dan nggak mungkin itu dikendalikan sekedar dengan mengancam-ngancam mahasiswa, mengancam-ngancam dosen. Kan makin konyol di rejim kan. LSM diancam, gerakan kampus diancam, demonstrasi yang besok itu pasti akan sangat besar tumpah di DPR itu. Jangan diancam lah. Karena rakyat yang memberikan DPR itu hak untuk menyelidiki eksekutif. Kan itu dasarnya kan. Jadi waktu DPR terpilih sebagai wakil rakyat, juga rakyat minta supaya DPR kami kasih kalian suara supaya kalian itu betul-betul mengawasi pemerintah tuh dalam semua soal. Kebetulan yang lagi ada sekarang ini adalah soal pemilu, maka mestinya DPR itu tahu diri bahwa mereka diminta untuk melayani kepentingan publik untuk mengetahui apa itu kecurangan, bagaimana presiden terlibat di situ, supaya kita tahu bahwa publik memang memberi mandat mereka supaya demokrasi itu diawasi kan. Itu dasar. Jadi etos ini bukan sekedar etikanya, etos ini harusnya dimiliki oleh DPR. Dan saya kira PDIP akan pertama kali untuk mengumpulkan konferensi pers bahwa mereka di awal masa persidangan sudah membulatkan tekad untuk maju dengan hak angket. Ya, oke. Nah, jadi saya kira kalau lihat situasi ini mungkin justru ini semakin menggelisahkan ya buat Pak Jokowi dan tentu saja dalam situasi semacam ini operasi-operasi akan digencarkan begitu ya Bung Rocky. Tapi seperti kita singgung kemarin kalau itu akhirnya juga berjalan itu saya kira bisa mengubah juga peta koalisi di pendukungnya Pak Prabowo karena saya kira mungkin katakanlah tadinya PDI menyatakan tidak akan ada pemakzulan, tapi kan itu sangat tergantung dari pansus bukan panja ya tadi saya nyebutnya sebagai Ya, pansus ya. Ketika kemudian mereka memanggil yang terlibat ini dengan lihat di KPU saja ini, kita mulai dari KPU saja lah ya Bung Rocky yang sangat ya. terang benderang kekacauan di situ. Itu saya kira agak sulit untuk dipertahankan tidak menuju kepada pemakzulan, apalagi kalau kita bicara bansos dan sebagainya. Kan orang pasti akan tahu siapa sih sebenarnya yang di belakang KPU sehingga kok kacau balau semacam itu gitu. Karena mereka juga bukan orang-orang bodoh gitu loh. Memang di benak publik itu, di belakang benak publik ada semacam kecurigaan maksimal bahwa Jokowi terlibat dari awal Yes. karena itu yang mesti dipastikan adalah arah dari hak angket ini yaitu pemakzulan atau hak apa namanya itu hak menyatakan pendapat bahwa memang Jokowi melanggar Pelanggar konstitusi lalu konstitusi ya. Hmm. iya lalu hak menyatakan pendapat itu diuji dibalikin ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau proses politik udah mulai itu artinya Mahkamah Konstitusi harus mendengarkan dalil yang diajukan oleh DPR setelah menyatakan pendapat hasil angket kan.
Tetapi yang kita ingin lihat sebetulnya taktik PDIP. Oh, ini bukan untuk pemakzulan. Ya bagus juga sebetulnya, nggak ada soal. Karena kita mulai dengan masuk pintu pertama dan kita menduga bahwa ada kejahatan di kamar tidur kan. Itu dasarnya kan. Dan kalau itu ada kejahatan ya mestinya ada seorang yang ditangkap akibat kejahatan itu. Tetapi nggak apa-apa, masuk aja dulu dengan hak angket supaya kuriositas publik itu terobati itu. Jadi keinginan tahuan itu yang mestinya dijawab oleh DPR. Oke, keinginan tahuan rakyat, jurnalis juga investor asing kami layani dengan memulai satu proses politik konstitusional yaitu angket. Kan itu dasarnya itu kan. Jadi DPR lakukan dulu fungsi bar es krim gitu, menyelidiki dulu tuh sebelum konstruksi kejahatannya dibuktikan melalui tanya jawab kan. Kan ini sebetulnya sidang politik terhadap presiden kan, dasarnya itu kan. Ya, Bahwa KPU yang akan jadi sasaran, iya, tetapi nanti presiden akan dipanggil. Apa sebetulnya yang terjadi sejak Mahkamah Konstitusi kan memutuskan Gibran, kan itu intinya, itu yang membuat Jokowi panik. Karena itu mungkin tim hukumnya 02 akan mengarahkan doa MK aja, nggak ada soal, MK silakan aja. Tetapi hak rakyat untuk mengerti apa yang terjadi nggak mungkin di MK, karena MK itu cuma soal perselisihan hitung pemilu tuh. Ini proses politik pemilu, beda tuh. ya, ya.